Saya kemarin juga bilang, enggak apa-apa saya bantu, saya buka. Kalau kemudian saya soalnya pernah di Skors ada bantu begitu, Mas. Nah, kalau di Skors karyawanku malah Iya. 3 bulan loh, Mas, saya di Skors. Dan banyak kali bahwa notaris itu seolah-olah menutupi tidak mau membukakan data. Datang ke majelis pengawas notaris dan itu tidak pernah tahu bahwa adoptis itu harus datang ke sana. Hari ini kita kedatangan tamu dari Belanda, namanya Bob Shirley. Kebetulan Bob ini diadopsi sama orang Belanda. Lah ibunya katanya dulu orang Surabaya, tinggal di Jalan Kapas Kerampung. Semenjak tahun 2017 mereka sudah datang ke sini mencari kesana kemari melalui RT setempat, melalui kelurahan, bahkan di rumah sakit Dr. Sutomo pun juga dicari. Data tersebut mengalami satu kesulitan dan tidak ada. Dan sekarang mungkin datang di rumah aspirasi kalau Ibu Herlina. Jadi orang tua si Bob ini namanya Ibu Herlina. Kalau memang masih hidup, ini adalah anak ibu yang diadopsi sama orang Belanda. Bob, sekarang kamu umur berapa ya? I'm now 45. 45. Sudah keluarga belum? Nope. Belum. Tinggal di Belanda di mana? Eindhoven, Pak. Kota Eindhoven. Kota Eindhoven. Oh, kota Eindhoven. Ibu yang mengadopsi sama bapaknya masih ada, orang Belanda? Yeah. Ada saudara? Saudara maksudnya adik atau kakak? Yeah. I have two sisters from Sri Lanka. Oh, adiknya juga adopsian juga. Kok tahu katanya siapa orang tua kamu, Bu Herlina, ada di Surabaya? I've been to the hospital, Dr. Sutomo, 10 years ago. That was my first attempt to find my mother. Jadi tempat lahirnya dulu di rumah sakit Dr. Sutomo. Tapi catatan di sana nggak ada ya? Catatan ada Pak, register saja ya bahwa ibu beliau ada di sana. Tapi tercatat nggak rumahnya ada di Kapas? Jalan, cuman alamatnya di Jalan Kapas Kerampung nomor 985. Tapi kok anehnya nggak ketemu di sana ya? Ya, saya nggak tahu mungkin dulu sebetulnya adalah hotel atau rumah tinggal biasa. Atau mungkin jadi hotel. Mungkin karena si Bob ini kan ibunya di luar nikah. Alamatnya mungkin sama Bu Herlina dipalsu, mungkin juga nggak tahu. Karena mungkin rasa malu dan segala macamnya ya. Mungkin juga seperti itu, karena dia juga waktu melahirkan nggak ninggalkan KTP, identitas, nggak ada. Mereka tidak bisa menunjukkan ada identitas. Nggak ada identitasnya ya. Kemarin juga ada sih orang Belanda juga ke sini. Ya, itu temannya Andre, Pak. Temannya Bob juga. Ya, temannya Bob. Dan perlu diketahui notarisnya sama, Pak. Notarisnya sama, sudah meninggal notarisnya. Ya. Notaris apa namanya? Alfian Yahya. Tapi sekarang notaris itu masih buka apa tutup? Sudah dilimpahkan ke notaris yang lain. Namanya notaris apa sekarang? Widyo Raharjo. Jadi 2019 Bob ini datang ke notaris Widyo Raharjo untuk minta akses pembukaan file akte notarisnya dari Bob tersebut, tetapi notaris itu tidak berkenan. Dan kemarin ini kita ke Dewan pengawas notaris untuk minta surat rekomendasi untuk bisa mendapatkan akses gitu. Terus gimana katanya? Kita masih nunggu. Kita sidak dah ke sana sekarang. Gak apa-apa, kita sidak ke sana, kita parahin notarisnya. Mas Widyo, ya, saya itu disambati 2 orang. Satunya Bob yang sekarang ini ada di rumah aspirasi. Satunya lagi siapa namanya kapan? Andres itu 2 minggu yang lalu datang ke aspirasi. Masalah mereka ini mencari orang tuanya. Nah, pencarian orang tuanya. Dulunya kalau nggak salah itu ada melalui notaris Pak Alfian. Ya, itu loh. Karena kita cek
di rumahnya di Kapas Kerampung itu nggak ada. Lurah data, yang satunya lagi yang di Wonokromo pun, Wonokromo SS Gang berapa kemarin, Gang 9 atau Gang 10 itu ya, itu juga nggak ada, itu loh datanya itu. Gang 7 ya Pak? Gang 7 ya, salah ya, Wonokromo S Gang 7 lah salah ya. Nah, makanya kita coba untuk menggali data yang ada di notaris ini gitu loh. Oke. Moga. Gimana? Gak apa-apa, kemarin memang saya juga sudah dipanggil sama dari majelis pengawas juga. Oh iya. Oh gitu ya. Karena sebagai pemegang protokol Pak. Jadi tahun itu kalau nggak salah 80. 80 ya. Jadi begini Pak, ini kasus sebetulnya sudah banyak Pak. Banyak ya. Saya sebagai pemegang protokolnya Pak Alfian, sejak saya buka di rumah di Manyar sampai sekarang, itu banyak yang nyari. Iya. Dan nuwun sewu, kepentoknya adalah pada data. Karena apa yang disampaikan dari orang ke Pak Alfian berdasarkan KTP adalah apa yang ditulis Pak Alfian di situ. Sehingga ketika kita ngecek seperti KTP ini, mereka misalnya punya yang lama gitu ya, itu yang data kita pegang Pak Armuji. KTP. Nah, kebetulan dari Mas siapa ya kemarin yang satu ya, yang Wonokromo. Wonokromo itu ya yang itu ada orang sama cewek. Itu juga sama Hamzah kesini. Mas Hamzah kesini cerita, kebetulan Mas Hamzah itu juga orang Wonokromo, Pak. Sudah diuber, jadi ternyata memang alamat itu nggak ada. Jadi gini, bukan kita tidak mau, kita ngecek apakah benar itu ya pasti Pak Alfian pada saat itu sesuai data. Tapi kan kita tidak mau berandai-andai Pak, karena siapa yang membuat data itu adalah dari kelurahan. Kelurahan pasti. Jelas, pasti. Siapa yang kemarin juga ngomong sama saya lupa. Yang satu juga mengatakan sudah ada yang mirip tapi nggak mau buka data gitu loh Pak Armuji. Itu yang ya saya juga nggak bisa apa-apa karena itu kan kewenangannya kelurahan untuk membuka data perpindahan penduduk, dan pada saat itu juga apakah tahun 80 KTP-nya juga KTP yang bisa di-tracking gitu loh Pak. Mungkin Pak Armuji juga imut ya kalau pakai KTP yang warna kuning, kuning yang lama ya. Ya itu. Jadi apakah kemudian itu menjadi orang yang sama dengan yang menghadap? Ya Pak Alfian hanya melihat dari data itu yang rawuh adalah namanya sesuai KTP Armuji. Nyun sewu ya. Nah, apakah betul itu Pak Armuji? Ya kita juga tidak tahu. Belum tahu. Tapi di notaris ini kedua orang itu ada memang ya? Orang tua itu ada ya? Hanya secara tercatat sih ada. Ada, tercatat ya? Tapi apakah benar itu, dan itu kita nyuwun sewu waktu itu mungkin Pak Alfian yang preso ya? Enggak, kalau dibuka, misalnya dibuka sekarang data itu, ya toh, itu bisa nggak alamat itu Ya kan kembali yang kita catat sesuai dengan seperti enggak apa adanya yang ada di notaris itu adalah ya apa yang ada yang tercatat aja Pak. Ya, yang tercatat. Nah, saya juga sudah pernah matur, mereka juga sudah. Memang saya nggak boleh buka Pak, karena majelis pengawas belum beli izin untuk itu. Apakah data itu kemudian bisa sama? Ya kita hanya melihat data itu sesuai dengan apa yang ada. Ya makanya kita cuma lihat catatan itu. Soal nanti di kelurahan urusan saya nanti ya supaya bisa nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Dari tempatnya Pak Alfian ya misalnya seperti ini Pak. Itu KTP-nya enggak ada. Saya kan nggak ngerti itu karyawannya Pak Alfian pada tahun 80 itu seperti apa. Karena pada saat itu masih umur saya masih 10 tahun. Nggak yang tercatat di bukunya di notaris ini. Ya, kalau ada, coba dilihat. Ada nggak? Kedua orang ini ada nggak nama orang tuanya sudah itu? Sudah saya buka Pak. Ada. Yang sama Mas siapa itu kemarin itu enggak ada KTP-nya. Enggak catatannya ada. Tercatatnya ada, tulisan tercatatnya ada. Tercatatnya ya hanya berbentuk seperti minuta ini aja Pak. Lah ya, namanya, alamatnya ada di situ. Ada, dan kita kan beliau ini ada datang ke saya karena bawa turunan. Enggak, nama alamatnya sesuai dengan yang di situ. Jadi itu. Ada tapi ya di sini ada. Bukan KTP. Iya, di minuta. Pasti ada Pak. Saya jamin itu. Bukan KTP-nya yang tanyakan, tapi alamatnya. Alamat nama alamat ada. Sama, ada. Oh, ada. Ada.
di turunan yang dibawa oleh ada turunannya Mbak, contoh turunannya. Kalau yang kemarin di situ disimpan di laptop dia, akte dari Dr. Sutomo. Oh iya, akte Dr. Sutomo. Itu ada. Ada ya? Ada, artinya gini, ada itu artinya ya itu yang tercatat, yang tertulis di sini. Jadi kita mengeluarkan ini Pak, mereka Pak. Ini kan terus ada tanda tangan terus mengeluarkan turunan Pak. Ya, plek keteplek sama Pak. Iya. Itu. Oh, di situ ada anunya. Itu turunan dari Pak Alfian. Oh iya, itu turunan. Sama. Oh, ini turunan dari Pak Alfian udah. Betul. Oh iya, sama berarti. Sama, isinya harus sama Pak. Nggak boleh. Sudah dapat itu? Nah, yang dibutuhkan beliau-beliau ini adalah data-data pendukung. Itu kita kembalikan ke cara administrasinya Pak Alfian pada saat itu. Di mana apakah itu dibenda atau enggak? Nuwun sewu Pak, saya nggak lihat karena kan nggak ada di situ. Apakah jatuh, apakah gimana, atau dimakan rayap. Tapi secara minuta ada Pak, pasti. Meskipun itu minutanya ada beberapa yang kena rayap. Data pendukung apa yang diminta? Oke, data pendukung apa Pak? Ya, kayak surat-surat asli, seperti surat kelahiran, tanda tangan kan. Kalau saya tadi baca itu ada surat kuasa, surat penyerahan anak. Nah, itu di situ tertulis tidak melekat di akte ini. Enggak. Kalau hanya tertulis berarti kuasa di akte. Jadi itu ditunjukkan Pak Alfian, lalu dibawa lagi oleh orangnya. Sistemnya begitu Pak. Jadi istilahnya tanda tangan asli dan lain sebagainya. Ya kalau asli apa enggak itu ya monggo dilapor aja. Ya maksud saya apakah kertas aslinya yang atau saya nggak tahu seperti apa, tapi apakah ada data-data pendukung itu? Saya sudah buka, saya nyari kemarin ada 2 orang itu ya. Itu memang gundulan. Berarti yang disimpan di notaris itu hanya akte yang ditunjuk menjadi protokolernya itu hanya setelah keluar akte. Ya hanya minuta yang bendera begini. Seperti ini, kalau yang lama seperti ini contoh memang ada. Tidak semua notaris seperti ini Pak. Jadi seperti ini mungkin ada surat wasiatnya, ada yang melekat gitu. Seperti itu Pak Armuji. Jadi tidak tapi seperti ini sama Pak Alfian ya ada yang gundulan gini aja. Oh, gundulan aja ya. Oke, karena kalau gini Pak, saya juga nggak ngerti zaman itu karena saya belum kerja. Tapi apakah pada saat itu oleh pegawainya Pak Alfian data-data itu di file di ini atau enggak? Karena ada yang di file, ada yang wonten Pak. Dan itu banyak Pak, dan banyak, itu semua mentoknya bukan kita. Ketika mereka kelurahan, palsu ya? Sudah beberapa Pak. Ada satu yang anak kembar, polisi, sama satunya kebetulan dia difabel. Di mana? Difabel. Difabelnya di Belanda. Yang polisi ini yang datang. Dikejar juga Pak. Ditrack, nggak ketemu. Nggak ketemu juga ya? Karena waktu itu KTP-nya apa? Jadi modelnya people kayak ya palsu. Jadi orang ini ngaku namanya ini, terus ke kelurahan pada tahun itu. Saya tinggal di situ. Nah, katanya gitu. Terus kemudian bikin KTP, lalu punya anak. Kemudian orang ini ke kelurahan ke notaris bersama yayasan. Nah, itu yayasannya ditarik juga di Jakarta. Lalu yowes aku menyerahkan anak ini. Itu modusnya. Itu modus ya, tapi pada saat itu Pak, penyerahan anak dan segala macam memang masih mudah untuk aturan dari notaris. Kalau sekarang kan adopsi betul. Ada pengesahan pengadilan. Jadi saya mentoknya adalah ketika ini harus membuka data dan segala macam, ya saya sampun tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Karena apa? Satu, apakah benar KTP pada saat itu memang betul dari ibu yang bersangkutan? Kan kita nggak bisa tracking. Iya. Terus kemudian ada kayak siapa sih itu punya surat kelahiran, masih di tracking Pak di Dr. Sutomo. Itu juga sudah di tracking, belum ketemu juga. Karena itu kan kita mendapatkan data adalah dari instansi yang berwenang untuk itu. Iya. Jadi bukan saya membantu teman, saya juga bingung gitu loh sampai seperti ini, karena selama ini yang saya hadapi lebih dari 20 orang. Sampun dari mulai 2003 saya buka notaris ngantos sak menika. Itu ada yang ketemu Pak,
Ada yang ketemu juga? Di Blitar. Sudah jadi istrinya lurah. Dan dia menolak dengan tegas bahwa kamu anak saya. Kamu ketemu aku, iya ono opo, tapi oleh bu siapa ya, saya lupa, kesini. Itu orang ini menolak. Ibunya menolak. Aku sudah menikah lagi dengan seseorang dan kemudian sudah membina rumah tangga dengan yang baru. Jadi kowe wis tak kekne ya wis kowe wis alam. Ada yang gitu ya? Ada. Dan orang ini cerita, si orang yang ngurus ini cerita saya kesini. Kayak mbak-mbaknya ini juga cerita, terus sempat Pak Wid ketemu. Sempat ketemu ya? Sempat ketemu. Jadi di tracking ternyata ke Blitar. Ampun. Jadi dititipkan ke yayasan itu. Nah, tapi apakah kemudian gede nih dari itu kan tidak bisa diana Pak Muji kan bergerak begini, nah ya podo kabeh. Tapi yang polisi itu tidak nemu. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu karena anak kembar. Ternyata satunya difabel ketika gede. Terus polisi ini sempat datang ke rumah saya di mana tepat waktu itu. Saya tanya lagi gimana perkembangan. Dia mengatakan sudah 2 tahun balik ke Indonesia untuk mencari gagal. Di Belanda juga? Di Belanda juga. Kayak Belanda ya? Betul Pak, betul. Di Belanda. Jadi tahun 80-70 itu sebetulnya modus operandinya nggak di Surabaya Pak, Jakarta. Oh Jakarta ya? Jakarta. Jadi yayasannya di sana Pak. Surabaya, saya dengan seseorang, saya perempuan punya anak, saya ngaku ke kelurahan. Ono calonnya berarti dari Surabaya di Calo dibawa ke sana? Ada. Nah, Calo itu juga pernah dicari dan ternyata juga sudah wassalam. Calonnya bisa meninggal, bisa pindah Pak Muji. Mentoknya kita adalah ketika kita menunjukkan ada izin misalnya dari majelis, kita tunjukkan iya betul. Terus apa yang akan kita lakukan? Karena kita trackingnya. Karena store data ya itu. Betul. Nah, tapi kemarin ada yang bilang siapa loh, Hamzah pun ada Pak yang kemarin itu tapi kelurahan tidak mau buka. Ya monggo itu kan jadi kewenangannya kelurahan ya Pak untuk membuka data kepada umum dan publik yang tidak berwenang ya kita kembalikan ke kelurahan. Wonokromo itu. Kayaknya begitu Pak. Yang Wonokromo? Iya, sebentar Pak Wonokromo. Bukan. Ya? Kalau Wonokromo kemarin nggak ada data buka Wonokromo nggak ada. Kalau yang Wonokromo saya telepon memang nggak ada. Mas ada 2 kok di sini kemarin. Jadi ya mesake saya juga bingung. Pak Muji saya sendiri mau membantu. Ya sebatas itu. Sebatas saya membukakan data dan saya pernah ditegur juga. Mas nggak boleh loh membuka tanpa izin. Akhirnya saya ditelepon hari Rabu kemarin. Mas ada 2 laporan masuk soal ini itu saya cerita. Nah, asal itu ya monggo saya kembalikan ke majelis. Kalau boleh ya silahkan nomornya berapa. Kelurahan mana yang nggak boleh buka data, kelurahan mana itu Mas? Sebentar ya Pak, saya lupa namanya Mas siapa sih. Ada 2 kok kemarin itu. Ingat kamu enggak? Bukan yang Wonokromo ya itu ya jelas. Sanes, kalau Wonokromo Mas Hamzah itu katanya mengatakan sudah juga dia juga karena orang situ. Iya, yang nggak ada, yang gang itu nggak ada. Ya, gang itu nggak ada. Terus sampai dilacak ke Tuban pun juga bukan. Nah, itu. Namanya sama tapi orangnya bukan, nggak pernah tinggal. Berarti nggak pernah tinggal di Surabaya orangnya. Yang Andre itu, yang katanya orang Wonokromo Bu Sopo. Sumina atau Bu Sopo. Iya, tapi bukan itu. Karena yang dikasih tahu ke Lamongan apa Tuban itu ternyata memang nggak ada. Namanya tok sama, tapi orangnya nggak pernah tinggal di Surabaya. Ya, karena ada yang Mas itu bilang, ini ada kemungkinan namanya sama Pak. Iya. Tapi nggak pernah tinggal di Surabaya. Iya. dan alamat itu nggak ada di Wonokromo. Betul. Gang 7 itu nggak ada. Saya satu itu sama Mas yang kemarin datang ke sini, yang dari Belanda, Mas siapa? Bukan yang Andri itu, yang Wonokromo itu nggak ada. Nggak ada itu. Yang Wonokromo. Yang saya. Andri. Terus sama satu lagi, saya lupa yang bawa itu Mas. Kalau prosedur untuk permintaan membuka file atau membuka arsip dari notaris itu prosedurnya seperti apa Pak? Ke majelis pengawas Pak. Nah, jadi harus ke majelis pengawas mendapatkan nanti izin apa gimana, karena kan bukan saya yang buat. Ya. Dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia ya? Ya harusnya gitu. Aturan SOP. Harusnya ya gitu, harusnya loh. Saya kemarin juga bilang enggak apa-apa saya bantu, saya buka.
Cuman nanti kalau kemudian saya sudah pernah di skors ada bantu begitu Mas. Nah, kalau di skors karyawan rumah Iya. 3 bulan loh Mas saya di skors. 3 bulan tanpa akte, tanpa apa, hanya notaris ya. Itu ya saya waktu itu juga ya wis, saya juga wanti-wanti kalau memang saya bantu, saya bukain, saya cek. Tapi tidak saya foto, tidak saya kamera. Kenapa? Iya. Karena itu nanti Aturan kode etik. jenenge bocor kan isuane ndi loh Mas. Iya. Itu loh. Kemudian kalau untuk permintaan pembukaan file data seperti itu, apakah bisa diwakilkan atau harus yang bersangkutan? Jadi gini Mas, kita itu siapa yang boleh melihat berkas itu adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Bagaimana saya harus bisa menegakkan bahwa itu adalah anaknya atau itu adalah ahli warisnya. Kalau seperti ahli waris, oh ya benar saya dari kelurahan, ada ahli waris namanya ini, iya apa? Saya waktu itu bikin perjanjian ini Bapak Ibu, oh monggo saya buka, ya ada, ini betul. Kalau yang berkaitan dengan ini kan saya juga susah. Ini. Iya, saya juga nggak tidak bisa berkata bahwa oh ini adalah benar anaknya lah, iya. Untuk membuktikan selaku ahli waris dari si A berdasarkan apa pengadilan agama misalnya gitu. Kalau ada gugatan, lo iki sing njaluk ahli waris dasarnya apa nek dhewe ahli waris ya ini. Karena mereka tidak mengerti prosedur di Indonesia, karena mereka tinggal di Belanda. Artinya ini ada informasi yang tidak tersampaikan. Karena ada beberapa dan banyak kali bahwa notaris itu seolah-olah menutupi, tidak mau membukakan data. Oh iya. Ya kan kayak gitu. Saya paham. Tapi itu, di sini Bapak bilang bahwa harus datang ke majelis pengawas notaris, dan itu tidak pernah tahu bahwa adoptis itu harus datang ke sana. Apa ya, Andri yang nggak salah ke sana. Oh bukan, bukan. Bob ini 2019 datang ke sini Pak. Ketemu dengan Bapak. Oh iya. Waktu itu. Terus yang kedua yang saya ngomong bukan beliau ya. Yang satunya yang Wonokromo ya. Itu sudah Mas Hamzah waktu itu tanya prosedurnya pripun Pak. 2026 juga. Oh seperti ini. Sehingga majelis telepon saya. Karena ada pelaporan masuk katanya. Artinya ya berarti kan ada yang sudah melakukan itu ke majelis. Artinya kan kalau tidak adopsi ini tidak ada pendampingan, dia tidak akan pasti dia tidak akan menemukan atau mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan atau struktur yang ada di Indonesia. Ini loh Mas, lah kalau pendampingan gak usah bulat-bulat. Ya jelas gak usah Indonesia wong kan ngono lho. Tapi guide-nya kemarin itu juga cerita. Lalu guide yang bersangkutan saya ajak bahasa Indonesia, saya jelaskan itu semua Mas. Mulai yang dulu masih saya praktik di rumah. Perempuan Pak. Perempuan juga. Perempuan 4 perempuan, lainnya laki-laki Pak. Satunya yang orang mana itu orang Bogor sudah ketemu orang tuanya, terus kawin sama ini di Wiyung ini, orang Wiyung. Ada yang temannya si Andre itu. Sudah ketemu juga. Temannya Andre itu yang perempuannya sudah ketemu orang Bogor sana. Sudah ketemu. Cuma terus dia kawin sama orang di daerah Wiyung sini loh. Tapi ngakui juga. Ngakui kalau itu. Ngakui. Itu Pak Muziri memang saya sendiri bukan tidak mau, saya mau membantu karena sudah beberapa kali datang. Cuman ketika ini mentok, apa yang bisa saya lakukan? Karena apa? Data-data yang diserahkan Pak Alfian pada saat itu, apakah data itu it's original or not, itu nggak tahu. Personality pada saat itu. Saat itu kan gampang-gampangnya wong adopsi. Iya, karena kan orang pada saat itu ya, Pak Armuji adalah. Karena ini juga si ibunya yang katanya namanya Helena, ini lahir di luar nikah katanya Yohana ya wong izin. Itu semua kados pengantin. Ngono ya. Iya. Memang adalah di luar. Betul. Tapi itu juga tidak di Surabaya aja kok Pak. Banyak. Yayasan yang kemarin itu Jakarta Mas. Jadi orang Jakartanya ke sini ngambil ke si ibu, bawa ke Jakarta, terus dari Jakarta orang Belandanya mengambil. Ya kasihan juga sih Pak. Iya. Ini kasus ini sudah banyak. Sudah banyak Pak. Saya sampai ya Allah gitu memang. Tapi nyun juga bukan saya tidak bisa membantu.
keterbatasan kami sebagai notaris juga hanya membantu berdasarkan data yang ada. Oke, iya. Iyalah, benar. Karena apa yang tertulis, apa yang dibuat, dan saya yakin Pak Alfian juga memasukkan data itu. Susahnya mungkin enggak ya, karena ada yang bisa ketemu ya, tapi kuncinya itu di kita sudah tutup, sudah mentok data. Nah, kalau seperti Dr. Sutomo ya, itu kita kembali ke instansinya Dr. Sutomo dan kelurahan yang mengeluarkan itu. Kata Pak Armuji. Jadi bukan saya dapat bantu, saya ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih, Pak.